Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 56. Wang Xing tidak memperhatikan perubahan ekspresi Qiu Hongtu, dia mengambil sampahnya dan berjalan menuju kerumunan. Kemudian dia menyerahkan sampahnya di tangannya kepada seorang gadis yang berpura-pura ceroboh. Gadis itu tiba-tiba menjadi bersemangat, wajahnya tidak percaya, seolah-olah dia sedang bermimpi. Minum lebih sedikit, kembali dan istirahat lebih awal, wanita cantik tidak bisa begadang. Wang Xing berkata kepada gadis itu dengan senyum lembut, lalu pergi dengan tenang dan anggun. Dan wajah gadis itu langsung memerah. Dia menutupi wajahnya dan hampir berteriak kegirangan. Baru saja, Cao Wang benar-benar mengambil inisiatif untuk berbicara dengannya, dan dia sangat peduli padanya sehingga dia memintanya untuk kembali lebih awal. Dia tidak bisa membantu tetapi ingin menemukan temannya untuk pamer. Pada saat ini, Wang Xing sudah pindah ke sisi lain. Di permukaan, dia sedang berbicara dengan beberapa selebriti, tetapi matanya melihat ke arah Lin Yurou dari waktu ke waktu. Tidak mungkin. Dari pandangan pertama Lin Yurou, dia sangat tertarik. Pada saat ini, dia menggunakan otaknya, memikirkan bagaimana mendapatkan hati Lin Yurou, dan akan lebih baik untuk menidurkannya. Wanita seperti itu, Wang Xing akan memutuskan. Kenapa kamu bersembunyi di sini? Lin Yurou datang, dan dia memutar matanya ketika dia melihat Li Dong melahapnya. Makan, aku sedang terburu-buru malam ini dan tidak kenyang, kata Li Dong samar. Kamu pelan-pelan, tidak ada yang akan merampokmu. Lin Yurou berkata dengan tergesa-gesa. Pada saat yang sama, dia mengambil segelas jus dari pelayan yang lewat dan menyerahkannya kepada Li Dong. Li Dong mengambilnya dan meminumnya. Dia menepuk perutnya dengan puas, dan berkata sambil tersenyum, jangan bilang, dimsum yang disiapkan oleh Lao Qiu tidak buruk, kamu bisa mencobanya nanti. Tidak, ini sangat manis. Kamu akan menjadi gemuk jika memakannya. Lin Yurou menggelengkan kepalanya dengan cepat. Wanita cantik ingin tetap bugar, dan dia tidak terkecuali. Meskipun dia ingin makan hal-hal itu juga. Bagaimana? Apakah kamu masih terbiasa? Li Dong bertanya sambil tersenyum. Lin Yurou mengangguk dan berkata, tidak apa-apa, ada pemimpin bank bersamaku, dan orang-orang itu sangat baik padaku. Petik 2. Kamu harus membiasakannya perlahan di masa depan. Ketika grup perusahaan semakin besar, kamu akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk bersosialisasi di masa depan. Petik 2. Li Dong tersenyum dan berkata, pada saat itu, lingkaran Anda tidak akan menjadi Laut Cina Timur kecil ini. Ketika Anda meninggalkan Provinsi Tianxing dan pindah ke dunia, Anda akan mengenal lebih banyak orang besar. Petik 2. Aku sangat menantikan hari itu. Lin Yurou sangat menantikannya. Lin Yurou tinggal bersama Li Dong untuk sementara waktu, lalu berdiri dan mulai mempersiapkan putaran hiburan berikutnya. Kamu di sini, jangan pergi, aku ingin melihatmu. Lin Yurou berkata kepada Li Dong. Dia tidak ingin menemukan Li Dong pada saat itu, dalam hal ini, dia akan sangat tidak aman. Hanya ketika dia melihat Li Dong dia akan merasa nyaman. Li Dong tersenyum dan mengangguk, jangan khawatir, aku tidak akan pergi kemana-mana. Jika kamu lelah, datang dan temukan aku. Petik 2. Juga, jangan makan terlalu banyak makanan penutup, hati-hati dengan gangguan pencernaan, kata Lin Yurou dengan apik. Li Dong mengangguk, mematuhi perintah, dengan penuh hormat, ya, Presiden Lin. Petik 2. Lin Yurou menunjukkan senyum menawan, dia melirik Li Dong dengan enggan, dan kemudian mengikuti Qiu Hongtu untuk bersosialisasi lagi. Setelah Lin Yurou pergi, Li Dong duduk di sofa, mendengarkan musik dengan mata tertutup. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di telinganya. Kakak, bolehkah aku duduk di sini? Li Dong membuka matanya dan melihat seorang pemuda tampan berbicara dengannya.
Duduk saja, kata Li Dong ringan. Apakah kamu akan minum? Setelah pemuda itu duduk, dia memberikan sampainya kepada Li Dongdao. Dia secara alami adalah penatua dari keluarga Wang Xing. Karena dia melihat Lin Yurou berbicara dan tertawa dengan Li Dong barusan, dia sangat gelisah, jadi dia ingin datang dan menanyakan tentang hubungan mereka. Tidak, aku ingin menyetir. Li Dong menggelengkan kepalanya. Meski dilihat dari fisiknya, minum saja tidak akan berpengaruh apa-apa, tapi Li Dong tidak ingin Lin Yurou membicarakannya. Menyetir, kilatan penghinaan melintas di mata Wang Xing. Ternyata ini adalah sopir. Tidak heran dia berani mengalahkan Sun King, berpikir bahwa dia harus memikul tanggung jawab untuk melindungi Lin Yurou. Dalam pikirannya, Li Dong telah diposisikan sebagai pengawal dan pengemudi yang dikirim Zhao Sanhe untuk melindungi Lin Yurou. Itu benar, pengemudi benar-benar tidak boleh minum, aku tiba-tiba, kata Wang Xing sambil tersenyum. Li Dong menyipitkan matanya sedikit dan menatapnya sambil tersenyum. Li Dong tentu melihat adegan ketika Wang Xing pergi untuk berbicara dengan Lin Yurou barusan. Tapi yang membuatnya penasaran adalah jika pihak lain tidak terus berbicara dengan Lin Yurou, mengapa dia datang kepadanya? Apakah ada rasa kehadiran? Memikirkan hal ini, Wang Xing berbicara lagi, saudaraku, menjadi pengemudi untuk Presiden Lin, berapa banyak yang bisa saya hasilkan dalam sebulan? Li Dong terkejut, tidak mengerti mengapa pihak lain bertanya demikian. Tetapi naluri mengatakan kepadanya bahwa pihak lain pasti memiliki air yang buruk. 8.000 sebulan, ada apa? Kata Li Dong. 8.000, itu benar-benar tidak banyak. Petik 2. Wang Xing mengangkat kaki erlang dan melihat ke belakang Lin Yurou saat dia bergerak. Sopir saya bisa mendapatkan 30.000 yuan sebulan, dan Anda hanya menghasilkan jumlah yang kecil sebulan, didamaikan. Sebaliknya, Li Dong menghela nafas dengan sengaja, terlalu sulit untuk menghasilkan uang akhir-akhir ini. Petik 2. Wang Xing tersenyum. Ikan telah mengambil umpannya. Tiba-tiba dia duduk tegak dan menatap langsung ke Li Dongdao. Saya punya bantuan di sini dan saya ingin Anda membantu saya. Setelah selesai, saya akan memberi Anda 100.000, bagaimana? Maukah Anda memikirkannya? Petik 2. Mata Li Dong sedikit menyipit. Pihak lain sedang mencari bantuannya. Apa yang bisa saya bantu? Dalam sekejap, dia memikirkan Lin Yurou. Jadi Li Dong bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang begitu berharga? Ngomong-ngomong, aku belum menanyakannya padamu. Wang Xing sangat puas dengan reaksi Li Dong. Dia mengeluarkan kartu nama berlapis emas dari sakunya dan menyerahkannya, ini kartu nama saya. Petik 2. Li Dong melihatnya, dan dikatakan Wang Xing, wakil manajer umum grup Wang. Melihat nama ini, senyum Li Dong tiba-tiba menjadi sedikit menarik. Tuan muda tertua dari keluarga raja di profil terendah Donghai. Dia baru saja menghancurkan keluarga Su, dan dia tidak punya waktu untuk berhubungan dengan keluarga Wang lainnya. Dia tidak berharap untuk bertemu dengannya di sini. Sebelumnya, Li Dong masih memikirkan bagaimana menghadapi keluarga Wang ini. Sekarang pihak lain mengambil inisiatif untuk mengirimnya ke pintu. Jika Anda benar-benar ingin tidur, seseorang akan memberi Anda bantal, itu bagus. Ternyata Tuan Muda Wang tidak sopan dan tidak sopan. Petik 2. Li Dong mengulurkan tangannya dengan ekspresi sopan. Wang Xing bahkan lebih puas, yang dia inginkan adalah tanggapan Li Dong. Saudara laki-laki bisa menjadi pengemudi untuk Presiden Lin, haruskah dia menjadi orang yang paling dia percayai? Tanya Wang Xing. Benar. Li Dong mengangguk. Adapun saya bertemu Tuan Lin pada pandangan pertama. Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya melihatnya pada pandangan pertama. Wanita seperti ini adalah pasangan terbaik untuk saya. Kakak, jika Anda dapat membantu saya menangkapnya, saya akan memberimu 100.000. Bagaimana dengan blognya? Wang Xing akhirnya menyatakan tujuannya. Bab 57.
Li Dong mencibir dalam hatinya, berpura-pura terkejut di permukaan, apakah Wang Shao menyukai Tuan Lin? Kemudian dia dengan sengaja menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, jika Anda ingin mengejarnya, itu bukan kesulitan biasa. Mata Presiden Lin sangat tinggi. Seperti Tuan Muda Wang, saya khawatir dia bahkan belum mencapai standar minimum. Petik 2. Alis Wang Xing tiba-tiba mengernyit. Tidak memenuhi standar minimal. Apakah Anda mengubur saya? Sebelum dia bisa berbicara, Li Dong tersenyum dan berkata, tetapi jika Anda benar-benar ingin mengejar Tuan Wang, saya dapat mengajari Anda 2 trik. Petik 2. Kata-kata ini membuat Wang Xing merasa sedikit tidak nyaman. Meskipun Tuan Muda Wangnya sangat rendah hati, dia tidak pernah gagal dalam mengejar wanita. Dan orang ini hanyalah seorang pengemudi, apa yang bisa dia pelajari sendiri. Melihat penampilannya, Li Dong dengan sengaja berkata, mengapa Anda tidak percaya padaku, Tuan Muda Wang? Saya telah mengikuti Tuan Lin selama ini, dan saya masih tahu beberapa temperamennya. Jika Anda tidak percaya padaku, bagaimana kalau kita bertaruh? Apa yang kamu pertaruhkan? Wang Xing bertanya. Kau pergi dan mengundangnya berdansa untuk melihat apakah dia bisa menjawab. Li Dong tersenyum dan berkata, aku yakin dia pasti tidak akan setuju untuk berdansa denganmu, tetapi jika aku pergi, dia pasti akan berdansa denganku. Petik 2. Wang Xing memandang Li Dong seperti orang bodoh. Anda hanya seorang pengemudi, Lin selalu menari dengan Anda, bukan saya. Apakah kamu bercanda? Dia merasa sedikit tidak senang, dan berkata dengan dingin, bagaimana jika saya menang? Jika Anda menang, saya hanya mengatakan bahwa saya akan membantu Anda tanpa syarat, tanpa sepeser pun, dan saya akan minum semua anggur. Petik 2. Li Dong menunjuk selusin botol anggur putih di atas meja kopi di sebelahnya, dan berkata sambil tersenyum, tetapi jika Anda kalah, Anda akan memberi saya 1 juta, dan kemudian minum anggur ini, bagaimana? Kenapa aku harus bertaruh denganmu? Wang Xing berkata tidak senang. Nada bicara Li Dong membuatnya sangat tidak puas. Apalagi cara agresif semacam ini membuatnya pasif, dan dia semakin tidak menyukainya. Pengemudi ini tidak di jalan. Kenapa, Tuan Muda Wang, tidak berani bertaruh? Li Dong bertanya sambil tersenyum. Berjudi, bertaruh, apakah kamu takut tidak akan berhasil? Li Dong memberi isyarat mengundang, memintanya untuk mengundang Lin Yurou berdansa. Pada saat ini, musik menjadi menenangkan. Di lantai dansa di aula klub, banyak pria dan wanita berjalan berdua dan bertiga dan mulai menari. Wang Xing berdiri, menyesuaikan dasinya, tersenyum apa yang menurutnya menarik, dan berjalan menuju Lin Yurou. Saat ini, Lin Yurou masih bersosialisasi di bawah kepemimpinan Qiu Hongtu. Akhirnya, ronde hiburan lainnya selesai. Lin Yurou berkata kepada Qiu Hongtu, dan akan mencari Li Dong. Pada saat ini, sesosok berdiri di depannya. Presiden Lin yang cantik, tidak tahu apakah saya memiliki kesempatan untuk mengundang Anda berdansa. Wang Xing menunjukkan senyum menawan, dan mengulurkan tangannya ke Lin Yurou dengan sangat sopan. Lin Yurou terkejut, lalu sedikit mengernyit. Kenapa orang ini lagi? Tatapan pihak lain terlalu agresif, dan dia tidak memiliki niat baik terhadapnya. Lin Yurou tidak memiliki kasih sayang sedikit pun padanya. Hanya ingin menjauh. Dia menggelengkan kepalanya dengan ringan, dan berkata dengan ringan, maaf, saya tidak bisa menari, cari orang lain. Tidak apa-apa, aku bisa mengajarimu. Petik 2. Wang Xing masih terus tersenyum, dan berkata dengan lembut. Benar-benar tidak perlu, terima kasih. Petik 2. Lin Yurou menggelengkan kepalanya, masih menolak. Tentu saja dia harus menolak, karena dia takut Li Dong cemburu saat melihat dia berjanji pada pria lain untuk menari. Bagaimana jika Li Dong marah? Setelah berbicara, dia berbalik dan berjalan langsung di samping Wang Xing tanpa setuju. Senyum di wajah Wang Xing membeku lagi. Dia ditolak lagi. Masih ditolak oleh wanita yang sama.
Apalagi mata banyak orang di sekitarnya membuat wajah Wang Xing panas. Malu, terlalu malu. Wang Xing menarik tangannya, ekspresinya sangat suram. Wanita ini menyebabkan dia kehilangan muka 2 kali berturut-turut. Aku benar-benar tidak tahu baik atau buruk. Li Dong melihat adegan ini dengan senyum tipis di wajahnya, yang merupakan hasil yang dia harapkan. Kemudian dia berdiri dan berjalan menuju Lin Yurou. Apakah kamu lelah? Li Dong berjalan menuju Lin Yurou dan bertanya dengan lembut. Lin Yurou menggelengkan kepalanya. Aku tidak lelah, hanya sedikit membosankan. Dia masih dalam suasana hati yang baik, tetapi orang itu baru saja datang untuk mengganggunya satu demi satu, yang membuatnya merasa sangat kesal. Lin Yurou berhenti berbicara, mencoba memberitahu Li Dong tentang ini, tetapi dia masih menolaknya. Dia mengerti sedikit tentang Li Dong, jika orang ini marah, dia akan dipukuli sampai lumpuh. Itu membosankan. Li Dong tersenyum, dan tiba-tiba mengulurkan tangannya ke Lin Yurou dengan sangat sopan. Kalau begitu, apakah aku merasa terhormat untuk mengundangmu berdansa? Lin Yurou tercengang. Di kedalaman mata yang indah, warna kejutan yang tebal bersinar. Sebenarnya, dia sudah berpikir untuk berdansa dengan Li Dong sebelum datang ke resepsi, tetapi pria ini seperti kayu, dan dia tidak pernah mengundang dirinya sendiri. Sekarang akhirnya diundang. Tidak hanya dia tidak memiliki rasa jijik sedikit pun di hatinya, sebaliknya, dia sedikit manis. Apakah kamu akan mengundangku untuk berdansa? Tapi, aku tidak akan. Lin Yurou tersipu. Tidak apa-apa. Kamu tidak akan mengajarimu. Li Dong tersenyum. Senyum yang dia tunjukkan sama menawannya, begitu tampan di mata Lin Yurou. Lin Yurou menjawab dengan suara rendah. Li Dong tersenyum, lalu meraih tangan Lin Yurou dan berjalan perlahan menuju lantai dansa. Ketika Wang Xing melihat adegan ini, dia akan meledak karena marah. Dia tidak menyangka bahwa Lin Yurou benar-benar menyetujui ajakan pengemudi untuk berdansa. Untuk menipu orang terlalu banyak, benar-benar menipu orang terlalu banyak. Benarkah dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan pengemudi di matanya? Atau dia sengaja mempermalukanku? Orang lain yang melihat pemandangan ini juga terlihat aneh. Lin Yurou menolak Wang Xing, tetapi setuju untuk berdansa dengan pria lain. Lelucon di sekelilingnya dan suara-suara berbisik membuat Wang Xing merasa mengejeknya. Napasnya menjadi tergesa-gesa, dia menggertakkan giginya, dan fitur wajahnya mulai menjadi ganas. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat, dan punggung tangannya menonjol dengan pembuluh darah biru. Tidak pernah ada orang yang berani menghinanya seperti ini. Tidak, Wang Xing tidak bisa menahannya. Dia bergegas mendekat dan meraung, "Tuan Lin, apa maksudmu? Apakah kamu sengaja mempermalukan Wang Xingku?" Di sekitar, tiba-tiba menjadi sunyi. Bahkan musiknya berhenti. Lin Yurou menatap Wang Xing dengan wajah muram dan sedikit mengernyit. "Wang Sao, apa maksudmu dengan ini?" Dia tidak mengerti mengapa pihak lain harus mengatakan hal seperti itu. Mengapa dia saling menghina? "Apa maksudmu?" "Aku masih ingin bertanya apa maksudmu." Wang Xing menunjuk Li Dong dan berteriak dengan marah, "Saya mengundang Anda untuk minum, Anda mengatakan Anda tidak bisa minum, saya akan menanggungnya, tetapi saya mengundang Anda untuk menari, tetapi Anda menolak saya dan mengatakan bahwa Anda tidak bisa menari, jadi kamu bisa berdansa dengan pengemudimu. Segera setelah kamu berbalik, ketika kita tiba bersama, mungkinkah di matamu, Wang Xing, aku tidak dapat dibandingkan dengan seorang pengemudi?" Wajahnya hijau dan ganas, seolah-olah dia akan memakan orang. Bab 58. Dia selalu bermain dengan wanita dan tidak pernah keras. Hanya biarkan wanita itu dengan patuh menyerahkannya, dan mengambil inisiatif untuk naik ke tempat tidurnya, karena dia menikmati proses penaklukan. Tapi sekarang, dia dipermalukan. Penghinaan itu membuatnya kehilangan muka. "Apa yang kamu bicarakan? Dia bukan sopirku." Lin Yurou mengerutkan kening. Di dalam hatinya,
Li Dong adalah orang yang paling penting selain orang tuanya. Dermawan, teman-teman. Dia bahkan samar-samar menganggap Li Dong sebagai anggota keluarga. Bukan sopirnya. Wang Xing mencibir, apakah kamu memperlakukanku sebagai orang bodoh? Ya, kamu benar-benar bodoh. Li Dong tertawa, dan tiba-tiba dia mengambil pinggang Lin Yurou dan menariknya dengan lembut. Lin Yurou menjerit pelan, dan dia bersandar langsung di lengannya. Tiba-tiba, rona merah Lin Yurou beralih ke akar telinganya. Namun, dia tidak berjuang, sebaliknya dia menutup matanya, menghirup nafas Li Dong dengan rakus. Saya merasa aman. Aku sudah memberitahumu sejak lama bahwa standar pemilihan pasangan Presiden Lin sangat tinggi, dan kamu bahkan belum mencapai garis standar terendah. Mengapa kamu ingin mempermalukan dirimu sendiri? Li Dong memandang Wang Xing dan terkekeh, ingat apa yang kita pertaruhkan barusan. Kamu telah kalah sekarang. Wang Xing melirik selusin botol An 99 Ur di atas meja, dan kemudian ketika dia melihat ekspresi lucu Li Dong, dia akhirnya tahu. Ternyata saya tertipu. Wajah Wang Xing menjadi lebih suram, dan dia dengan dingin mendengus, taruhan apa, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Artinya jelas, tapi saya tidak mau mengakuinya. Li Dong tertawa. Dia mengendurkan pinggang Lin Yurou dan berjalan menuju Wang Xing. Tahukah Anda? Tidak ada yang berani melanggar taruhan saya. Anda yang pertama. Petik 2. Li Dong menatap Wang Xing, seperti binatang buas yang menatap mangsanya, jadi sekarang aku dalam suasana hati yang buruk, kamu akan menderita. Petik 2. Apakah kamu melihatnya? Sekarang aku tidak hanya ingin kamu meminum semua An 99 Ur ini, tetapi aku juga ingin kamu menghabiskan makanan ringan ini. Petik 2. Li Dong menunjuk sepiring besar dimsum di samping An 99 Ur. Mimpi. Wang Xing memandangi piring besar dimsum, wajahnya sedikit berubah, dan kemudian dia mencibir, apa yang tidak ingin dilakukan tuan muda, tidak ada yang berani memaksaku, apa kamu? Menurut pendapatnya, selama dia tidak mengakuinya, bisakah pengemudi ini membantu saya dan seorang pengemudi di area sepele? Apakah dia masih berani memukuli dirinya sendiri? Betulkah? Li Dong tersenyum dan berkata, kalau begitu selamat, aku akan menjadi orang pertama yang memaksamu. Petik 2. Jangan khawatir, sebentar lagi, kamu seharusnya bisa menyelesaikan ini tanpa merasakan banyak rasa sakit. Petik 2. Setelah berbicara, dia akan berjalan di depan Wang Xing. Wajah Wang Xing berubah drastis. Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu tahu siapa aku? Apakah kamu berani menggerakkanku dan mencoba? Dia terus mundur, Li Dong memberinya tekanan luar biasa, dan detak jantungnya semakin cepat. Cobalah. Li Dong bergegas mendekat dan meraih kerah Wang Xing. Lepaskan aku, tolong, tolong, pengawal, pengawal. Wang Xing berteriak ngeri. Hah? Pengawal yang diam-diam melindungi Wang Xing muncul, dan membanting punggung Li Dong ke kepala. Tinju membawa angin bersiul, dan kekuatannya sangat bagus. Jika terkena, diperkirakan akan langsung mengalami gegar otak. Li Dong, hati-hati, seru Lin Yurou. Namun, Li Dong tampaknya memiliki mata di belakang. Dia tiba-tiba berbalik dan terbang keluar. Bang! Pengawal itu langsung terbang, merobohkan meja, dan langsung pingsan. Kekuatan tendangan Li Dong sangat besar, apalagi pengawal biasa, bahkan master semu tidak nyaman. Setelah menyingkirkan pengawal, Li Dong mengambil sebotol minuman keras dengan jumlah tinggi, menjentikkan ibu jarinya, dan membuka tutup botol dengan keras. Tidak, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Aku adalah tetua dari keluarga Wang, jika kamu berani memindahkanku, kamu mati, kamu akan mati mengenaskan. Wang Xing tidak bisa mengatakan yang berikut. Karena Li Dong mengambil sebotol An 99 Ur, dia dengan paksa membuka mulutnya, mulut botol itu dimasukkan ke dalamnya, dan dia mulai menuangkan An 99 Ur. Go! Hanya sebentar. Mata Wang Xing melebar, merah,
dan seteguk an 99 ur mengalir ke tenggorokannya. Batuk, batuk, batuk. Dia ingin batuk, tetapi dia tidak bisa batuk, dan alkohol terus-menerus meluap di mulut dan hidungnya. Sensasi panas memenuhi indera, tenggorokan, perut, dan ususnya. Pada saat ini, Wang Xing merasa bahwa dia lebih baik daripada hidup. Segera, sebotol anggur berakhir. Li Dong meraih botol kedua tanpa ragu-ragu dan terus menuangkannya. Lalu ada botol ketiga. Kerumunan penonton memandang Li Dong dengan ngeri. Orang ini benar-benar berani. Tidakkah dia tahu bahwa dia adalah tuan tertua dari keluarga Wang? Jika Anda berani memperlakukannya seperti ini, Anda tidak takut dengan balas dendam keluarga Wang. Ketika Qiu Hongtu melihat adegan ini, dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Benar saja, keluarga Wang yang bodoh ini masih memprovokasi dewa perang, dan kali ini, keluarga Wang akan habis. Dia sudah mengingat berapa banyak uang yang harus dibayar keluarga Wang ke Bank Timur dan kapan waktunya untuk menagih hutang. Lin Yuro tidak tahan, tapi dia tidak menghentikannya. Karena Wang Xing ini, dia sangat membencinya. Tidak hanya dia mengingininya, tapi dia juga galak. Jika Li Dong tidak ada di sini malam ini, aku takut dia akan diserang. Orang-orang seperti itu tidak layak mendapat simpati. Akibatnya, di bawah mata semua orang, selusin botol anggur putih tinggi semuanya dituangkan ke perut Wang Xing oleh Li Dong. Ini belum berakhir. Setelah Li Dong selesai menuangkan anggur putih, dia meraih kue dengan tangannya dan memasukkannya ke dalam mulut Wang Xing lagi. Wow, mata Wang Xing melebar lagi dan dia terus meronta, tapi itu sia-sia. Tangan Li Dong tampak seperti penjepit besi, dan dia tidak bisa melepaskannya bahkan jika dia berjuang. Hanya bisa pasif menikmati kue-kue manis ini. Segera, sepiring kue kering dimasukkan ke perutnya lagi. Pada saat ini, Wang Xing telah memutar matanya. Ketika Li Dong melepaskan, Wang Xing ambruk di tanah, selusin botol minuman keras dan sepiring besar makanan ringan, dan sekarang dia akan menutup telepon. Lengkap, Li Dong bertepuk tangan, masih cukup puas. Kemudian dia memandang Lin Yuro dan berkata sambil tersenyum, sudah larut, ayo pulang. Ya, Lin Yuro mengangguk. Kemudian Li Dong meraih tangannya dan berjalan keluar di bawah banyak tatapan. Semua orang melihat ke belakang Li Dong, penuh kecemburuan. Itu iblis. Tuan, tuan. Sopir Wang Xing mendengar berita di luar dan akhirnya berlari masuk. Dia melihat Wang Xing terbaring di tanah, wajahnya berubah drastis, dan dia bergegas membantu Wang Xing berdiri. Tidak peduli apa yang terjadi, Wang Xing tiba-tiba mulai muntah. Butuh beberapa menit untuk memuntahkan an 99 ur dan makanan ringan. Pada saat ini, Wang Xing sangat malu. Seluruh tubuh memancarkan berbagai bau campuran, dan para penonton tidak bisa menahan diri untuk mundur sedikit sambil memegang hidung mereka, menatapnya dengan simpatik. Wang Xing tidak peduli tentang ini lagi. Dia merasa akan mati, tetapi dia masih sedikit sadar, dan berkata kepada pengemudi, cepat, bawa aku ke rumah sakit untuk bilas lambung. Bab 59. Di dalam mobil, Lin Yuro melirik Li Dong dengan hati-hati. Dia menemukan bahwa wajah Li Dong tanpa ekspresi, dan dia tidak bisa melihat kebahagiaan, kemarahan, kesedihan, atau kesedihan. Dia berpikir sejenak, dan berbisik, bisakah kamu berhenti marah? Baru saja Wang Xing, dia datang untuk berbicara denganku, dan mengabaikannya. Dia tidak memperhatikan serangan Wang Xing, dan bahkan tetap waspada. Li Dong tersenyum dan menggelengkan kepalanya, aku tidak marah. Petik 2. Benarkah? Lin Yuro tidak percaya. Tentu saja itu benar. Alasan mengapa dia pergi untuk memulai percakapan denganmu adalah karena kamu cantik dan menarik, tetapi ada beberapa lalat yang aku tidak suka. Petik 2. Li Dong berkata dengan tenang. Aku juga tidak menyukainya. Petik 2. Lin Yuro berkata tanpa daya, tetapi tidak dapat dihindari bahwa Anda akan bertemu orang seperti ini di tempat kerja, apa yang bisa saya lakukan?
Kalau begitu jangan bekerja. Li Dongdao. Jika kamu tidak bekerja, kamu tidak punya uang, apakah kamu mendukungku? Lin Yurou tanpa sadar berkata. Setelah berbicara, wajahnya langsung memerah, tetapi kali ini alih-alih menutupi wajahnya, dia mengamati Li Dong dengan samar. Li Dong tersenyum lagi. Dia mengangguk dan berkata dengan ekspresi serius, "Ya, tapi aku hanya bisa mendukungmu untuk sementara, tidak seumur hidupku." "Kenapa?" Lin Yurou bertanya. "Kenapa bisa begitu? Karena kamu bukan istriku." Li Dong tersenyum dan menyipitkan matanya. "Tentu saja, jika kamu menjadi istriku di masa depan, aku akan mendukungmu selama sisa hidupku." Petik 2. Siapa yang mau jadi istrimu? Lin Yurou menyesap. Tapi hatiku manis. Jadi kamu harus bekerja keras, sehingga kamu dapat menghasilkan banyak uang untuk mendukungku di masa depan. Petik 2. Li Dong menghela nafas dan berkata, "Perutku sudah tidak enak sejak aku masih kecil. Dokter bilang aku hanya bisa makan nasi lunak." Petik 2. Lin Yurou tidak bisa menahan tawa. "Oke, aku akan membesarkanmu, ayo lakukan." Di tengah tawa, Audi melesat pergi. Sesampainya di rumah, waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Pada saat ini, Liu Jing dan Lin Guodong sedang tertidur. Lin Yurou kembali ke kamar di lantai 2 untuk mandi, dan Li Dong juga kembali ke kamarnya untuk mandi. Setelah mandi, Li Dong datang ke ruang tamu, dia akan menonton TV sebentar sebelum tidur. Ding ding ding, ada langkah kaki di tangga, tapi Lin Yurou turun mengenakan piyama merah muda. "Kenapa, kamu tidak tidur?" Li Dong bertanya. "Belum mengantuk." Petik 2. Lin Yurou pergi ke sisi lain sofa dan duduk, dan mulai menonton TV. Keduanya kehilangan topik sekaligus, dan suasananya sedikit sunyi. Dan pikiran mereka tidak ada di TV, itu terlihat sedikit memalukan. "Jadi bagaimana kualitas tidurmu 2 malam ini?" Li Dong memecah kesunyian. Lin Yurou tanpa sadar ingin mengatakan itu bagus, tetapi entah bagaimana, ketika dia mendapatkan mulutnya, dia berubah menjadi hantu. "Umumnya, saya selalu merasa sangat mengantuk dan melamun." Petik 2. Li Dong tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, kenapa aku tidak membantumu mendapatkan suntikan lagi?" Sekarang, Lin Yurou bertanya. Dia menatap Li Dong dengan mata yang indah, dan jantungnya melonjak hebat. Baru saja. Petik 2. Seperti yang dikatakan Li Dong, dia mulai mengeluarkan jarum emas dan alkohol desinfektan. "Oke." Lin Yurou mengangguk, dia menggigit bibirnya dan berbaring di sofa. Piyama merah muda yang dikenakannya malam ini tidak setipis dan seksi seperti yang dia kenakan terakhir kali, malah terlihat sangat imut. Jadi rangsangan sensorik yang dibawa ke Li Dong tidak begitu besar. Akibatnya, tangan Li Dong menjadi stabil, dan tidak ada pendarahan dari tusukan sebelumnya. Segera, Lin Yurou menikmatinya dan menutup matanya tanpa sadar. Li Dong mencari topik sambil memberikan jarum. "Dengarkan Bibi, kamu berusia 25 tahun ini." "Ya, ada apa?" Lin Yurou mendengus. "Sudah 25, bukankah kamu berencana mencari pacar?" Li Dong bertanya. Jantung Lin Yurou berdetak kencang. Apa yang dia maksud dengan menanyakan pertanyaan ini? "Kamu tahu situasi sebelumnya di rumah. Saat itu, saya hanya ingin menghasilkan lebih banyak uang. Bagaimana saya bisa punya waktu untuk jatuh cinta?" kata Lin Yurou dengan suara lilin. "Bagaimana dengan sekarang? Apakah kamu sudah memikirkannya?" Li Dong bertanya. "Saya pikir, tetapi harus ada bakat yang cocok. Mengapa? Apakah Anda ingin memperkenalkannya kepada saya?" Lin Yujudo. Li Dong tersenyum. "Yah, aku punya satu kandidat." Petik 2. Mendengar ini, Lin Yurou tiba-tiba menjadi gugup. Pikiranku mulai berpikir liar. Apakah dia akan mengatakan bahwa kandidatnya adalah dirinya sendiri? Bagaimana jika tidak? Lin Yurou tidak ingin tahu tiba-tiba. Di bawah ketegangan, dia lupa bahwa Li Dong masih mengoleskan jarum padanya dan memutar tubuhnya dengan tiba-tiba. Tanpa diduga,
Li Dong buru-buru mengeluarkan jarum emas, tetapi tersandung dan merosot ke tubuh Lin Yurou. Untungnya, Li Dong meletakkan tangannya di sofa, tapi meski begitu, dia dan Lin Yurou sudah bertatap muka. Kedua mendengus hampir menyentuh satu sama lain. Lin Yurou membuka mata hitamnya yang besar, menggigit bibirnya yang merah terang dengan ringan, wajahnya memerah, dan dia terlihat sangat menarik. Napas Li Dong berhenti. Apel adamnya meluncur ke atas dan ke bawah. Gadis ini melakukan kejahatan. Tidak, dia menggoda dirinya sendiri untuk melakukan kejahatan. Li Dong menundukkan kepalanya sedikit, mencoba menyentuh bibir Lin Yurou. Tapi mata Lin Yurou tiba-tiba melebar, dan kilatan panik muncul. Dia tiba-tiba mendorong dada Li Dong dengan keras, dan Li Dong digulingkan olehnya ke tanah. Aduh! Lin Yurou dengan cepat bangkit dan dengan cepat berkata, "Ah, maaf, apa kamu baik-baik saja?" Li Dong menggosok pantatnya dan berdiri, memelototinya, dan berkata, "Apakah kamu pikir sakit jika kamu jatuh? Siapa yang membuatmu ingin menggertakku?" Lin Yurou menjulurkan lidahnya dengan manis. Kemudian dia menarik napas dalam-dalam, dan di bawah tatapan terkejut Li Dong, dia berjalan ke Li Dong dan mengulurkan tangannya untuk memeluk Li Dong. Tubuh Li Donghu terkejut. Hanya memikirkan sesuatu, Lin Yurou dengan cepat melepaskannya. Gel mandi yang saya gunakan malam ini adalah lavender, apakah itu beraroma? Suaranya sekecil nyamuk yang mengepakkan sayapnya. Otak Li Dong berdengung, dan hatinya gatal. Dia benar-benar ingin menangkap gadis ini dan menghancurkannya dengan parah. Tapi kemudian Lin Yurou berbalik dan membelakangi Li Dong. "Oke, waktunya tidur, selamat malam." Setelah selesai berbicara, dia berlari ke atas. Li Dong ingin menangis tanpa air mata. Apakah gadis ini mencoba mengempiskan nafsu makannya? Tidak ada kata untuk satu malam. Hari berikutnya, rumah sakit pengobatan tradisional Cina Donghai. Di bangsal VIP tingkat tertinggi, Wang Xing berbaring di ranjang rumah sakit, wajahnya pucat dan suram. Tadi malam, dia diisi dengan selusin botol minuman keras berkualitas tinggi oleh Li Dong dan memasukkan sepiring besar makanan ringan. Untungnya, dia datang untuk membersihkan lambung tepat waktu, jika tidak, dia pasti akan mengalami masalah kesehatan yang serius. Bilas perut bukanlah masalah kenikmatan, tetapi penderitaan besar, yang menyebabkan dia tidak memiliki nafsu makan sama sekali sekarang, dan dia bahkan akan pingsan. Sekarang dia berbaring di tempat tidur, melihat segala sesuatu seperti minuman keras dan makanan ringan. Bajingan, dia hanya pengemudi kecil, berani melakukan ini padaku, aku ingin dia mati, dan seluruh keluarganya mati. Wang Xing menggertakkan giginya, mengepalkan tinjunya, dan berkata dengan kejam. Bab 60. Tadi malam, di depan begitu banyak orang, dia sangat dipermalukan oleh Lin Yurou. Lupakan saja, pengemudi itu sebenarnya berani melukai dirinya sendiri seperti ini. Berani. Wang Xing tidak pernah menderita keluhan seperti itu sejak dia masih kecil. Awalnya, dia ingin perlahan mendekati Lin Yurou dan kemudian menjatuhkannya. Namun, setelah kejadian tadi malam, dia tidak punya kesabaran. Sekarang dia ingin menghancurkan tubuh pengemudi itu berkeping-keping, dan kemudian mengikat Lin Yurou ke tempat tidurnya dan menyiksanya dengan kejam. Hanya dengan cara ini kebencian dapat dilawan. "Apakah saudara-saudara Wenwu sudah tiba?" Wang Xing bertanya kepada pengemudi di sebelahnya dengan wajah cemberut. Sopir itu dengan hormat berkata, "Tuan, saya sudah menelepon kembali. Mereka sudah dalam perjalanan dan akan segera sampai." Petik 2. Wang Xing mengangguk dan bertanya lagi, "Kamu tidak memberi tahu ayahku tentang ini, kan?" "Tidak." Sopir itu menggelengkan kepalanya dengan cepat. "Apa lelucon?" Wang Xing kehilangan wajahnya dalam insiden tadi malam. Jika ayahnya tahu tentang itu, dia pasti akan dimarahi. Meskipun ayah Wang Xing akan tahu tentang ini cepat atau lambat, tetapi sekarang dia bisa menyembunyikannya untuk sementara waktu. Jika dia berani memberitahu ayah Wang Xing tentang masalah ini,
maka dia, pengemudi, akan melakukannya dengan baik. Tidak hanya itu, tetapi dia mungkin juga menderita pembalasan dan mempengaruhi keluarganya. Sopir tidak begitu bodoh. Biarkan mereka cepat, aku tidak bisa menunggu sebentar. Wang Xing berkata dengan dingin. Tanpa membunuh pengemudi dan mendapatkan tangan Lin Yurou, dia tidak bisa menelan nafas ini. Ya, sopir buru-buru menjawab, dan kemudian berlari keluar untuk menelepon. Wang Xing menjadi semakin marah. Dia mengangkat telepon secara langsung dan membuat panggilan keluar. Saya tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, sehingga semua pemasok grup Lin saat ini telah memutuskan kerja sama. Petik 2. Sabar. Toleransi seekor ayam, saya tidak tahan lagi, dan keluarga Wang kami tidak bisa lagi bersikap rendah hati. Kali ini kami akan menyingkirkan Zhao Sanhe, Donghai milik keluarga Wang kami. Petik 2. Apa? Jika pemasok itu menolak kondisi keluarga Wang kita, mereka akan terkena pukulan fatal. Aku masih tidak percaya bahwa tulang seseorang akan sekeras itu. Petik 2. Menutup telepon, Wang Xing mengepalkan tinjunya dan berkata dengan keras, Zhao Sanhe, Lin Yurou, dan pengemudi, kali ini, aku ingin kalian semua mati. Grup Lin. Lin Yurou memulai hari yang sibuk lagi, dan tumpukan file hampir menenggelamkannya. Tapi dia tidak mengeluh, tetapi penuh dengan semangat juang. Pada saat ini, Li Dong datang ke asrama staf di belakang perusahaan grup. Di ruangan yang relatif luas. Di sini, lebih dari 50 orang berkumpul. Orang-orang ini, termasuk beberapa dari mereka, dan yang lainnya, adalah saudara kepercayaan Zhao Sanhe. Alasan mengapa Li Dong memanggil mereka bersama adalah untuk melatih mereka menjadi sekelompok master. Dia ingin membalas dendam, tetapi dengan kekuatannya sendiri, dia sedikit lebih lemah, dan terlalu mengandalkan kekuatan asing, jadi dia berpikir bahwa dia akan melatih sekelompok master, yang akan sangat berguna di masa depan. Dan Scar mereka adalah kandidat terbaik. Sekarang bekas luka berbaris dalam garis yang rapi, sekitar 50 orang, semua menatap Li Dong dengan tergesa-gesa. Berdiri di depan mereka, dia secara pribadi menghancurkan keluarga Su, membunuh seorang seniman bela diri Grandmaster dengan satu pukulan. Idola di antara idola. Kalian semua tahu untuk apa memanggil kalian ke sini, jadi saya tidak akan berbicara terlalu banyak omong kosong. Petik 2. Li Dong melirik ke arah hadirin dan berkata dengan ringan, Anda akan segera melihat metode melatih Anda. Saya akan mendemonstrasikannya sendiri. Ingat, hanya sekali. Seperti yang dia katakan, dengan tangan di punggungnya, dia berjalan menuju ruang pabrik di belakang perusahaan grup. Semua orang dengan cepat mengikuti. Segera, semua orang datang ke tempat terbuka. Di sini, ada sesuatu yang lebih. Berbagai penghalang jalan. Sepertinya beberapa tempat pelatihan pasukan khusus sering terlihat di TV. Tempat latihan ini dibangun oleh Li Dong dan Zhao Sanhe hanya dalam beberapa hari untuk melatih sekelompok pria yang cakap. Penghalang jalan dibagi menjadi 10 bagian, dan setiap bagian tampaknya membuat orang merasa malu dan mundur. Karena kelihatannya terlalu sulit. Di bawah banyak mata, Li Dong berjalan ke depan penghalang jalan pertama. Dia menarik napas dan bergerak. Seluruh orang, seperti hantu, telah bergegas ke penghalang jalan pertama. Penghalang jalan ini adalah balok bulat. Ketika seseorang berdiri, mereka akan meluncur dan jatuh. Tidak ada aturan. Namun, Li Dong berjalan datar di tanah. Kemudian penghalang jalan kedua, satu persatu, karung pasir terus-menerus pecah, sangat padat, dan juga tidak beraturan. Kecepatan smash sangat cepat, jika Anda tidak sengaja terkena, diperkirakan Anda akan terluka. Tapi kecepatan Li Dong tidak berkurang sedikit pun, karung pasir itu bahkan tidak menyentuh sudut pakaiannya. Tingkat ketiga, tingkat keempat. Di bawah mata ketakutan semua orang, hanya dalam 39 detik, Li Dong menyelesaikan 10 tingkat dan berdiri di ujung. Go! Scar menelan ludah, dan berkata dengan susah payah, kakak terlalu galak,
apakah ini masih manusia? Yang lain mengangguk setuju. Li Dong berjalan mendekat dan berkata dengan ringan, hambatan ini dapat melatih kekuatan, kecepatan, kelincahan, reaksi, del. Persyaratan saya tidak tinggi. Selama Anda dapat menyelesaikannya dalam 10 menit, Anda akan dapat melewati level tersebut. Petik 2. 1 bulan. Aku hanya memberimu 1 bulan untuk menyelesaikannya, dan aku hanya ingin 30 teratas di antara kamu. Selanjutnya, terserah Anda. Petik 2. Setelah Li Dong selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Mereka saling berpandangan dengan bekas luka yang tersisa. Setelah beberapa saat, Scar berdiri dan menghadap semua orang. Kemampuan kakak, semua orang telah melihatnya. Dengan kemampuan kita saat ini, kita tidak dapat membantunya sama sekali, tetapi itu akan menjadi beban baginya. Petik 2. Jika bukan karena kakak laki-laki tertua, saya akan menjadi mayat di jalan. Hidup saya adalah milik kakak laki-laki, jadi saya takut menjadi telur. Bukankah itu hanya penghalang? Saya yang pertama. Jadi, di bawah banyak mata, Scar langsung menuju ke pos pemeriksaan rintangan pertama. Dia mengambil napas dalam-dalam dan mulai berjalan di atas kayu gelondongan. Namun, saat dia mengangkat kakinya untuk bersiap bergegas, seluruh tubuhnya menjadi tidak stabil dan jatuh lurus ke bawah. Untungnya, ada lapisan lumpur tebal di bawahnya, yang tidak akan menyakiti Anda, tetapi juga sangat memalukan. Sial, ini sangat sulit. Scar berdiri, menyeka wajahnya, dan menghela nafas. Saya akan mencoba. Orang kedua keluar, tetapi hasilnya juga sama dengan bekas luka, dan jatuh begitu dia bangun. Kemudian yang ketiga, yang keempat. Orang 50 aneh dengan cepat bergegas dengan raungan. Begitu cepat mereka semua jatuh hampir seketika dan menjadi figur tanah liat. Datang lagi. Setelah jatuh, semua orang berteriak dan bangkit dan terus mencoba. Waktu dan waktu lagi. Tidak ada yang bergeming. Pada waktu itu, di gerbang grup Lin, 2 orang berpakaian hitam muncul yang tidak baik. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.